Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1421. Haha. Mendengarkan kata-kata lembut dari sumpah abadi, dan menatap mata 8 wanita yang tegas dan penuh kasih sayang, Chen Feng merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia menoleh ke belakang dan tertawa, hangat dan puas. Terima kasih. Kata-katamu adalah lagu perang paling inspiratif yang pernah kudengar. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Darah mendidih di tubuh, apalagi yang diminta seorang suami jika memiliki wanita seperti ini. Pada saat ini, dorongan kuat yang terpancar dari tubuhnya sepertinya mampu membelah Pulau Luo Shen dengan satu telapak tangan. Ditarik secara emosional, 8 wanita itu mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Feng satu persatu. Dua pertemuan masa kecil tidak dapat ditebak, dan kekasih masa kecil saling mengelilingi. Jika cinta pertama kali dibangkitkan, cinta itu akan bertahan selamanya. Anda melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan sebelumnya, tetapi perbuatan baik itu akan lepas dari tanggung jawab Anda di kehidupan ini. Perasaan ini menjadi panik, dua hati bisa saling memahami. Bai Xian mengangkat gelas anggurnya dan sedikit memiringkan kepalanya. Kenangan berputar-putar di kepalaku. Ketika kami bodoh pada usia 3 atau 4 tahun, kami memiliki kenangan satu sama lain. Ini adalah hal yang paling beruntung dalam hidupnya. Saya tidak tahu perbuatan baik apa yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, sehingga saya bisa meraih kesuksesan bersama Chen Feng di kehidupan ini. Saudara Chen, Xian sedang menunggumu kembali. Ketika kamu kembali, duduklah di halaman dan lihatlah bintang-bintang di langit bersamaku. Setelah satu tegukan, senyum menawan muncul di wajah cantiknya. Pria itu, hatiku itu seperti anak perempuan, dan seluruh hatiku sombong, tapi saat aku bertemu denganmu, hatiku menjadi rentan. Saya telah menjaga rambut saya tetap pendek selama 20 tahun, menunjukkan kejantanan saya. Saat Anda kembali, rambut panjang Anda akan menari-nari dengan ringan, dan postur Anda akan menjadi anggun sepenuhnya setelah melepaskan postur Anda. Su Jing memegang gelas anggur dengan satu tangan, dengan sikap keras kepala di matanya. Dia tidak tahu apakah dia berani atau tidak. Dia tidak memandang Chen Feng, tetapi berkata dengan ringan, jangan mati. Jika kamu mati, seluruh hidupku akan sangat membosankan. Saat dia minum anggur dari gelas, tidak ada yang memperhatikan kesedihan di matanya. Dalam hidup ini, hanya ada sedikit kelembutan, tetapi tidak ada setetes pun yang tersisa, dan itu semua dibuat oleh Chen Feng, yang menangis seperti anak kecil, membuat wanita lemah itu menangis tanpa henti. Bagaimana seseorang yang tidak berguna dan biasa-biasa saja bisa layak menjadi pahlawan? Saat kami dekat, kami sering bertengkar, tetapi saat kami jauh, kami merindukanmu. Benang cinta itu ibarat sehelai rambut, mencabut sehelai rambut pun bisa menggerakkan seluruh tubuh, mencabut sehelai rambut pun bisa menggerakkan seluruh tubuh. Gila, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tahu, aku selalu tidak berguna. Aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Aku hanya akan menyusahkanmu. Tapi aku sangat mencintaimu, aku sungguh aku mencintaimu. Kamu harus kembali, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Zhang Xinyan sangat emosional sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia menangis terseduh-seduh bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia menggigit bibir, mengambil gelas anggur dan meminumnya, menyembunyikan rasa malunya. Dia awalnya biasa-biasa saja, tetapi hidupnya menjadi luar biasa karena bertemu dengan Chen Feng. Dan dia selalu mengingat kota itu, rumah kontrakan itu, dan pengantar barang yang bertengkar dengannya. Beberapa orang, begitu mereka bertemu, akan jatuh cinta selamanya. Beberapa detak jantung, begitu mulai, sangat menarik. Cinta pada pandangan pertama hanyalah sebuah kata biasa, tapi baginya, itu menjadi kenyataan. Kuncir Liu Jingbai sangat panjang, mencapai pinggangnya dan jatuh ke bawah kursi. Dan di mana dia duduk, dia lebih tinggi dari gadis di sebelahnya. Saudara Chen, kebanggaan terbesarku dalam hidup ini adalah aku mengejarmu. Begitu aku menangkapmu, aku tidak bisa melarikan diri. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Dia mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Pikiran Liu Jingbai kembali ke beberapa tahun yang lalu. Hari itu, dia ditembaki oleh gangster itu dengan putus asa. Ketika dia awalnya mengira dunianya akan menjadi gelap gulita, Chen gila seperti seberkas cahaya yang jatuh dari langit. Sekilas emosiku tenggelam, tubuhku seperti batu giok,
tapi dunia gelisah. Jade berjalan di sepanjang jalan, tapi pada akhirnya semuanya rusak. Kotor mengotori seluruh tubuh, kotoran mengacaukan pikiran. Jika air tidak dapat membersihkannya, maka pencerahan Buddha tidak akan jernih. Sebelum orang itu datang, dia tidak kotor dan tidak bersih. Setelah orang itu datang, Jade terlahir kembali. Temperamen indah Ruan Qingqiu sangat elegan. Mengenakan congsam berwarna merah, tetap terlihat sangat menawan. Orang gila, terima kasih. Kaulah yang membuatku, orang kotor, terlahir kembali. Kamu adalah rajaku, raja abadi. Ruan Qingqiu meminum anggur di gelas dengan anggun, dan hatinya menghangat. Jika dia tidak bertemu Chen Feng saat itu, dia mungkin akan terjebak dalam kotoran selama sisa hidupnya. Kekotoran semacam itu adalah keputusasaan bahkan karena meremehkan diri sendiri. Cara membedakan yang murni dan kotor sebenarnya bergantung pada keadaan pikiran. Chen Feng mengatakan yang sebenarnya kepadanya, selama hatinya tetap murni, tubuh bisa terlahir kembali. Dengan temperamen seperti raja, dia terlahir menjadi ratu. Kerendahan hati cinta telah tersesat. Ada semacam bimbingan yang disebut liku-liku. Ada semacam kesadaran yang tiba-tiba, yang disebut masa depan cerah. Takdir, benda ini, telah menentukan titik akhir. Tidak peduli berapa banyak jalan terjal yang Anda lalui, Anda tidak akan pernah tersesat. Luo Rongyan sangat anggun. Memegang gelas anggur tidak menghalangi temperamen bangsawannya. Gila, kamu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya, dengan cukup berani. Hari itu, ketika Chen Feng muncul di bungalow itu, Luo Rongyan benar-benar terpukul. Baru kemudian dia menyadari bahwa cinta sejatinya sebenarnya adalah Chen Feng. Chen Feng membebaskannya dari belenggu, dan dia seperti sungai panjang yang meluap, mengalir tanpa jejak, benar-benar putus asa, tubuh pendeknya menopang sebuah bangunan komersial yang tinggi. Wanita bertubuh mungil tak terbendung dalam perang bisnis. Retorika terbesar dalam hidup adalah seorang wanita ingin menikah dengan pria. Itu bertentangan dengan etika manusia, tapi menekankan perasaan. Ning Xue mengangkat gelas anggurnya dengan cakap, terlihat sangat tajam. Gila, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Semuanya ada di dalam anggur. Anggur itu terasa pedas di mulutku, tetapi menghangatkan dadaku. Hari itu, ketika dia berjongkok dengan putus asa di depan pintu rumah sakit, salju yang turun menutupi tubuhnya seperti pakaian. Perasaan dingin selamanya terhalang oleh tubuh yang tinggi. Pada tahap ini, sebelum aku bertemu denganmu dalam hidupku, kebahagiaanku sangat ringan dan rasa sakitku juga sangat ringan. Semua emosi sangat ringan. Hidup itu tenang. Setelah bertemu denganmu, aku merasa seperti sedang menaiki perahu kecil, berlayar mengikuti angin dan ombak. Setiap saat, saya merasa cemas. Namun, tidak ada rasa sakit, lebih banyak kebahagiaan, dan menikmati hidup. Setelah Jin Yinyu menjadi seorang bangsawan, dia selalu mempertahankan temperamen kerajaan. Orang gila, terima kasih telah memberitahuku tentang dunia lagi. Aku sebenarnya gadis biasa. Saat kamu kembali, kami akan melahirkan seorang pangeran kecil untuk istana raja. Setelah menghabiskan segelas anggur, dia mengerutkan kening. Dia adalah seorang putri sederhana, menjalani hidup sederhana, menjalani hidup sederhana. Sebuah obat, sebuah cinta. Kemudian hidup menjadi luar biasa dan menyenangkan. 8 gadis mengungkapkan perasaan mereka kepada Chen Feng satu persatu. Setelah meminum 8 gelas anggur, Chen Feng benar-benar tersedak. Dia sangat terharu dan terus memohon kepada Tuhan di dalam hatinya. Kebajikan apa yang bisa kumiliki hingga membuat gadis-gadis ini begitu tergila-gila padaku. Semakin aku memikirkannya, semakin aku memperkuat keyakinanku. Dia mengambil gelas anggur itu lagi, mengangkatnya dengan satu tangan, dan berkata dengan sangat mendominasi, sepanjang hidupku, aku telah merasakan semua kesakitan di dunia dan menikmati semua kebahagiaan di dunia. Awalnya aku tidak menyesal dalam hidup ini. Tetapi saat ini, suasana hati saya telah berubah. Perjalanan ke Pulau Luoshen ini adalah pertempuran paling berbahaya dalam hidup saya. Hidup atau mati tidak pasti. Tetapi sebagai seorang pria, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini adalah misi. Kata-katamu adalah motivasiku untuk hidup, adalah motivasiku untuk berjuang, dan juga mengobarkan kembali kepercayaan diriku. Tunggu aku kembali, karena aku pasti akan kembali. Bab 1422. Setelah makan malam keluarga ini, hati Chen Feng terasa hangat sepanjang waktu. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan hidup dan mati tanpa penyesalan,
tapi sekarang emosinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa dia harus hidup. Meskipun ini bukan untuk diriku sendiri, ini untuk para wanita ini. Sebuah kapal besar, sangat mewah. Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, naik ke kapal dan pergi. Ketika kapal berlayar jauh dan hampir menghilang di permukaan laut, sosok 8 wanita sudah berdiri di sana di tepi kapal feri. Sebagai kepala keluarga klan Ji, Chen Feng menggantikan Ji Travel yang asli melintasi lautan dan bergabung dengan aliansi tertinggi. Dan kali ini, barisan yang dipimpinnya juga sangat kuat. Manusia Tubaiki, Kaisar Perang Timur Ling Yang, Kaisar Perang Selatan Heina, Kaisar Perang Utara Zulong, Tuan Pulau Luoshen Jin Jidong dan Bailang. Selain itu, ada lebih dari selusin anggota kru dan lebih dari selusin bawahan. Chen Feng berdiri di geladak dan menunggu sampai dia tidak bisa lagi melihat Pulau Sembilan Dewa sebelum melihat ke belakang. Angin laut bertiup melintasi wajahnya, dan matanya menegang. Tuan Kaisar Langit, kami baru saja menerima kabar bahwa Sendis, pemimpin keluarga suci, dan Zungu, pemimpin klan Dewa Tula, telah tiba di Pulau Luoshen. Tisef, pemimpin klan Aogu, diperkirakan akan tiba di Pulau Luoshen malam ini. Selain itu, koalisi Angkatan Laut dari banyak negara di wilayah O, Angkatan Laut Negara M, dan Angkatan Laut Kerajaan Naga semuanya telah tiba di perairan sekitar Pulau Luoshen. Hanya klan Dewa Tula belum mengirim pasukan. Bailang buru-buru berjalan, dan di Chen setelah marah, dia melapor ke Chen Feng sebentar. Setelah mendengarkan laporan itu, Chen Feng mengangguk. Klan Dewa Tula memang telah jatuh, bukan karena mereka tidak ingin mengirimkan pasukan untuk melindungi Zungu, tetapi karena kemampuan mereka saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Kinerja klan kekaisaran lainnya seperti yang diharapkan. Percepat kecepatan berlayar, aku akan membual tentang hal itu dengan beberapa pemimpin klan kekaisaran. Chen Feng memberi perintah sebagai lelucon. Sejujurnya, saat ini, darahnya mendidih. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berkumpul di Pulau Luoshen adalah tokoh tertinggi di dunia ini. Tentara di sekitar Pulau Luoshen juga merupakan kekuatan militer terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang tidak tertarik dengan susunan pemain seperti itu? Ya, Bailang menerima perintah itu dan pergi, memerintahkan kru untuk meningkatkan tenaga kudanya. Kapal melaju kencang, semakin dekat ke Pulau Luoshen. Dermaga Pulau Luoshen sangat ramai hari ini. Ratusan meter melintasi karpet merah, puluhan pria berjas berdiri di kedua sisi karpet merah. Kapal yang dinaiki Chen Feng perlahan merapat. Begitu mereka merapat, mereka melihat Ji Rensuan secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambutnya di dermaga. Lusinan orang, dipimpin oleh Chen Feng, turun dari kapal satu demi satu. Sekelompok orang memiliki momentum yang luar biasa. Chen Feng melihat ke samping dan melihat dua kapal raksasa diparkir di sampingnya. Namun dari luar, terlihat jauh lebih mewah dari kapalnya. Hal ini tiba-tiba membuatnya tidak senang, dalam hal transportasi saja, dia dikalahkan oleh keluarga suci dan klan Dewa Turadi. Chen Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Ji Rensuan sebenarnya mengenakan jubah merah hari ini, seolah sedang merayakan ulang tahunnya. Tak hanya itu, seluruh orang tampak bahagia seperti baru saja memakan kotoran lebah. Dibandingkan dengan dominasi sebelumnya, banyak yang berubah. Chen Feng tampak jauh lebih tenang, bahkan sedikit cuek. Dia hanya mengangguk dan pergi ke istana Yi bersama Ji Rensuan. Keduanya mengendarai mobil yang sama, dan tidak ada orang lain kecuali pengemudinya. Saat dia berjalan, wajah Ji Rensuan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melihat platform emas tertinggi yang lewat dan berkata, "Ye Yu, kursi emas yang bersinar itu milikku sekarang, dan itu akan menjadi milikmu di masa depan. Kami, ayah dan nak, akan menguasai seluruh dunia." Saya harap begitu, kata Chen Feng acuh tak acuh. Dia juga melihat ke Golden Supreme Platform, tetapi terpesona oleh cahaya kemasan. Melihat suasana hati Chen Feng sedang tidak bagus, Ji Rensuan menyipitkan matanya dan berkata dengan nada yang agak dalam, "Kita adalah ayah dan anak. Saya harap kita harus memiliki pikiran yang sama dan jangan pernah mengecewakan ayah kita." Chen Feng sadar dan mengangguk, "Jangan khawatir, saya datang ke sini dengan tulus, jika tidak, pasukan koalisi wilayah Ye yang dipimpin oleh Kerajaan Naga tidak akan muncul di perairan sekitar Pulau Luoshen." Kejadian ini adalah kepastian yang dia berikan Ji Rensuan. "Aku percaya padamu." Wajah Ji Rensuan pulih dan dia berkata lagi, "Besok adalah aliansi tertinggi. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh semua orang yang dipimpin oleh 3 pemimpin klan kekaisaran, hanya menyisakan nyawa 3 pemimpin klan.
Pada saat itu, Anda juga akan membantu saya. Kami akan bekerja sama untuk menangkap mereka semua. Asteris ini adalah apa yang saya janjikan kepada Anda sebelumnya. Saya akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya, bisakah kamu izinkan aku melihat Jing Sui dulu? Permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Jing Sui. Jika dia bisa memastikan Jing Sui aman, dia bisa melepaskan diri dari belenggu Ji Rensuan. Jangan khawatir tentang ini. Saat Tisef dari klan Kekaisaran Aogu datang, aku akan mengadakan perjamuan untuk kalian 4 kepala klan Kekaisaran di istana. Saat itu, Jing Sui akan berdiri di belakangku. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkan kamu, mantra menyihir Jing Sui belum terpecahkan dan ingatannya telah ditutupi. Sekarang dia sepenuhnya mematuhi perintahku dan memperlakukanmu sebagai musuh, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak main-main untuk menghindari masalah. Ji Rensuan mengingatkan Chen Feng. Mendengar ini, Chen Feng tidak senang dan berhenti berbicara. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil berhenti di depan pintu gerbang istana. Rombongan turun dari mobil dan dipimpin oleh Ji Rensuan, memasuki istana. Setelah pertempuran terakhir, banyak bagian istana yang rusak, namun kini telah direnovasi. Chen Feng melihat sekeliling dan kemudian masuk ke ruang tamu yang agak besar. Saat ini, penuh dengan orang. Saya melihat seorang lelaki tua berkepala botak dan berjanggut putih, duduk dengan dominan di atas sofa panjang, dengan sarung tangan putih di tangan dan tongkat. Meskipun ia sudah cukup tua dan memiliki bintik-bintik di wajahnya, mata elangnya cerah dan lincah, dan ia terlihat sangat energi dan energi. Orang ini tidak lain adalah Sandis, kepala keluarga suci. Di belakangnya, 6 orang berdiri dengan hormat. Masing-masing dari 6 orang ini memiliki aura yang luar biasa dan tersembunyi, dan Chen Feng mengenali 2 di antaranya. Itu adalah Dewa Pedang Yunero, dan Dewa Pengobatan Hippocrates. Selain 6 orang ini, ada tim yang terdiri lebih dari 10 orang, berdiri dengan tenang dan penuh hormat. Duduk di sofa di sisi lain adalah seorang pria parubaya dengan hidung bengkok, yang terlihat cukup kuat. Ia mengenakan sorban putih, ikat kepala hitam, dan jubah putih bertatahkan emas, yang merupakan ciri khas orang Asia Barat. Orang ini tidak lain adalah Zungu dari klan Dewa Tula. Dia adalah saudara laki-laki Tian En yang dibunuh oleh Chen Feng. Di belakang Zungu, ada juga 3 orang misterius berdiri dengan pakaian aneh, masing-masing dengan niat membunuh. Di belakang ketiga orang misterius ini, ada sekelompok 7 pria yang mengenakan pakaian hitam yang sama, semuanya dengan pola ular aneh di dada mereka. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit, menebak dalam benaknya bahwa ini seharusnya adalah grup tentara bayaran terkubur, yang menempati peringkat kedua di antara Korps Star Glory. Setelah kelompok tentara bayaran terkubur, ada tim padat yang terdiri dari 30 atau 40 orang, semuanya berjuang dengan kekuatan. Terlihat dari banyaknya orang yang Zungu memiliki kesadaran keselamatan yang lebih kuat dibandingkan Sandis. Halo semuanya, nama saya Chen Feng, juga disebut Ji Yeyu, dan saya adalah pemimpin klan baru dari klan Ji Imperial. Meskipun kita bertemu untuk pertama kalinya, kedua pemimpin klan harus mengenal saya. Kata Chen Feng mendominasi. Perkenalkan diri Anda, penuh energi. Bab 1423. Meskipun dia yang termuda, aura Chen Feng tidak lebih lemah dari 2 pemimpin klan lainnya. Dia juga berjalan ke sofa dan duduk, sedikit menyipitkan mata dan menyilangkan kaki. Baiki dan yang lainnya berdiri di belakang sofanya. Suasana di seluruh ruang resepsi tiba-tiba menjadi suram. Untuk pemuda seperti itu yang menjadi pemimpin klan Ji Imperial, tampaknya klan Ji Imperial sedang mengalami kemunduran. Zungu mengerutkan hidung besarnya dan tertawa, sedikit provokatif. Menghadapi ejekan itu, Chen Feng tampak tidak tergesa-gesa dan mengeluarkan sebungkus rokok dari tangannya. Setelah membongkarnya, dia menjentikkan tangan kanannya dan salah satunya mendarat tepat di mulutnya. Dia mengeluarkan korek api dan hendak menyalakannya. Permisi, ayo ambil masing-masing. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, menyipitkan mata, tersenyum, lalu mengeluarkan 2 batang lagi, seperti pekerja di lokasi konstruksi sedang merokok, dan melemparkan 1 batang ke Sandis dan Zungu masing-masing. Rokok yang dilemparkan ke Sandis jatuh ke meja di depan Sandis. Tapi lemparan ke Zungu tepat mengenai hidung besar Zungu. Kamu. Zungu melotot marah. Tindakan Chen Feng jelas disengaja. Beberapa orang misterius di belakangnya, serta kelompok tentara bayaran yang terkubur, semuanya melangkah maju dengan kekuatan yang mengancam. Baiki dan orang lain di belakang Chen Feng tidak menunjukkan kelemahan dan menggerakkan tubuh mereka. Sontak,
suasana di lokasi kejadian menjadi mencekam. Hanya Chen Feng yang terlihat sangat santai, dia menyipitkan matanya dan tersenyum dan berkata, "Sungguh Patriark, kenapa kamu marah? Aku baru saja memberimu sebatang rokok untuk mengungkapkan persahabatanku. Aku hanya melewatkannya. Jangan lihat rokok ini harganya hanya 10 yuan. Kamu belum pernah merokok sebelumnya. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu." Hal nekat ini sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Karena Anda mencari kematian, Anda harus memberi warna pada pihak lain. Zungu perlahan-lahan menghilangkan amarahnya, namun melemparkan rokoknya ke tanah dan menghancurkannya dengan telapak kakinya. Dia mendengus dan berkata, "Saya hanya merokok cerutu dalam hidup saya. Saya tidak akan merokok dengan kualitas rendah seperti itu." Chen Feng menyalakan rokoknya, mengambil isapan pertama, dan menggantungkan rokok di sudut mulutnya. Segera, dia meniupkan asap ke arah Zungu. Saking dekatnya jarak keduanya, tanpa sengaja Zungu menghirup kepulan asap, terbatuk-batuk, hingga tersedak asapnya. Kemarahannya yang akhirnya mereda, kembali melonjak. Melihat Zungu yang suram, nada suara Chen Feng juga menjadi suram, dan dia berkata dengan agak mendominasi, "Tidak peduli bagaimana keluarga Ji menurun, unta masih lebih besar dari kuda, dan itu jauh lebih kuat dari omong kosongmu, keluarga Dewa Tula. Kamu teman-teman klan Dewa Tula, selama bertahun-tahun, telah lama tidak layak menyandang gelar klan Dewa. Sungguh tidak tahu malu jika berani bergabung dengan aliansi tertinggi. Lihatlah orang-orang yang berdiri di belakang Anda, apakah mereka layak untuk ikut serta panggung?" Klan Kekaisaran yang Agung sebenarnya mengundang kelompok tentara bayaran untuk bertugas sebagai kekuatan tempur. Itu sungguh konyol. Anda sebenarnya memiliki keberanian untuk berbicara tentang klan Kekaisaran Ji, dan Anda bahkan tidak melihat diri Anda sendiri. Jenis apa kebajikan yang kamu miliki sekarang? Mendengar ini, dia membanting meja dan berteriak dengan marah, "Kamu sombong, jangan lupa bagaimana keluarga Jimu memohon padaku untuk mendapatkan hak penambangan ladang minyak gabu. Itu membuatku marah. Aku akan mengambilnya kembali segera setelah aku kembali. Menambang hak, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba." Chen Feng memegang sebatang rokok di mulutnya, matanya perlahan menjadi gelap. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang tak tertandingi. Momentum ini membentuk tekanan yang kuat, dan di ruang konferensi tempat orang-orang luar biasa berkumpul, sebenarnya ada kekuatan mendominasi yang menakutkan yang mengejutkan semua orang. "Aku paling benci orang yang mengancamku. Sepertinya kamu sudah lupa bagaimana Tian En meninggal. Kamu ingat untuk makan tetapi tidak berkelahi. Kamu bisa mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi dan aku akan mendengarkan." Nada suara Chen Crazy sedingin es, dan setiap kata mengandung niat membunuh yang kuat. Meskipun klan Kekaisaran Dewa Tula tidak sebaik sebelumnya, mereka tetaplah klan Kekaisaran. Sebagai patriark klan Dewa Tula, dia bisa dikatakan sebagai makhluk paling mulia di antara umat manusia. Tetapi pada saat ini, dia, yang telah berdiri di awan manusia sepanjang tahun, benar-benar terintimidasi oleh momentum Chen Feng. Jantungku menegang, dan aku benar-benar merasa takut. Sepertinya jika dia berani menghadapi Chen Feng lagi, dia akan diancam akan dibunuh. Wajahnya meronta, dan pada akhirnya, dia terdiam untuk waktu yang lama, wajahnya sangat jelek. "Oke, semuanya, tenang. Kita berkumpul di sini untuk aliansi tertinggi. Tidak perlu saling bermusuhan." Melihat suasana semakin buruk, Ji Rensuan berjalan santai ke sofa dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini, dialah satu-satunya yang memberi Zungu mundur, jika tidak, Zungu tidak akan malu tinggal di sini. Tapi baginya, semakin bermusuhan klan kekaisaran lainnya, semakin baik baginya. "Terima kasih Kaisar Yeyu atas rokoknya. Saya belum pernah merokok dari kerajaan naga." Di sisi lain, Sandis tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat tinggi, yang sepertinya tidak sesuai dengan usianya, dan dia berbicara dengan penuh energi. Dia mengambil rokok di atas meja dan melihatnya dengan hati-hati, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Seperti rumor yang beredar, Chen Feng memang cukup gila, dan dalam beberapa kata, dia membuat Zungu kehilangan kesabaran. Dia tidak tertarik menyentuh duri seperti itu. Berikan wajah pada pihak lain dan perlakukan mereka dengan lembut untuk menghindari konflik. Namun, kebaikan Sandis menarik dengusan dingin dari Chen Feng. Chen Feng menepuk dagu Sandis, terlihat sangat tidak sopan, dan berkata, "Potongan rambutmu bagus, di mana kamu mendapatkannya?" Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Sandis adalah kepala keluarga suci, dan dia masih botak. Pertanyaan seperti itu hanyalah sebuah penghinaan.
Banyak kekuatan tempur luar biasa di belakang Sandis memandang Chen Feng dengan marah karena terkejut. Di antara mereka, malaikat suci menjilat mulutnya dan berkata dengan nada tajam, Chen Feng, kamu agak terlalu sombong. Ini adalah patriark keluarga suci kita. Di tengah kata-kata, Sandis mengangkat tangannya dan menyela malaikat penjaga. Sandis tertawa, tanpa amarah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, sungguh menarik anak muda, kamu tidak perlu potong rambut jika kamu botak. Berbeda dengan kamu anak muda, kamu memiliki rambut tebal dan pemarah. Saya sudah tua, kata Chen Fengmi sambil tersenyum. Dia menutup matanya dan berpikir dalam hatinya. Sandis ini jauh lebih dalam dari kota kuno. Dia sengaja membuat masalah di sini hanya untuk membuat marah mereka berdua. Zungu tidak tahan dengan rangsangan dan menjadi marah. Adapun Sandis, dia masih belum bisa melihatnya sampai sekarang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata lagi, tidak masalah apakah Anda tua atau tidak. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada ketua Sandis. Tolong beritahu saya. Sandis menjadi tertarik. Chen Feng kemudian berkata, saya mendengar bahwa Dewi Aphrodite dan beberapa pengurus Sekte Surgawi datang bersama Anda. Sebagai paus dari Sekte Surgawi, saya ingin bertemu mereka. Saya ingin tahu di mana mereka. Selain Jing Sui, orang lain yang dia pedulikan adalah Aphrodite. Keluarga suci membawa Aphrodite kali ini hanya untuk mengancamnya. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan Aphrodite terlebih dahulu, agar dia tidak lagi takut pada keluarga suci. Kamu adalah paus yang sangat tidak kompeten. Dengan kata-kata yang mencela, Sandis berkata, Sang Dewi dan orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi masih berada di kapal yang kita tumpangi dan belum turun. Sang Dewi secara alami akan muncul di pertemuan aliansi tertinggi besok. Ngomong-ngomong, aku punya saran. Sebelum orang-orang dari klan Aogu datang, bagaimana kalau kita mendiskusikan siapa yang akan direkomendasikan oleh tertinggi besok? Ini adalah hal yang benar. Bab 1424. Chen Feng sedikit menyipitkan matanya, rokoknya menggantung dari sudut mulutnya. Begitu dia berbicara, rokoknya sepertinya akan jatuh kapan saja, yang membuat orang-orang yang menonton sangat khawatir. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat mulutnya terbuka dan tertutup, rokoknya secara ajaib bergerak ke atas dan ke bawah, tapi tidak jatuh. Ketua Sandis, saran Anda bagus. Meskipun tidak etis mengusir klan Aogu, saya menyukainya. Ayo lakukan ini. Jika Anda meminta Aphrodite turun dari kapal dan datang menemui saya akan memilih Anda besok. Kata Chen Feng dengan sedikit bercanda. Kalau mau makan buah di belakang marga Aogu, dia setuju. Anak muda yang menarik. Sandis tertawa, kehilangan keseriusannya dan terlihat seperti anak laki-laki tua yang nakal. Dia membuat isyarat diam dan berkata dengan hati-hati, jangan biarkan orang luar mendengar. Saya sudah tua. Hanya ada beberapa hari tersisa untuk hidup. Tidak masalah apakah Anda seorang tertinggi atau tidak. Jangan sia-siakan suara Anda dengan memilih saya. Metode aliansi tertinggi sangat sederhana. Terdiri dari 4 kepala klan kekaisaran, ditambah penyelenggara Jirensuan, total 5 orang. Kelima orang tersebut adalah calon dan pemilih, dan mereka tidak dapat memilih sendiri saat mencoblos. Pada akhirnya, Supreme pertama diputuskan berdasarkan jumlah suara. Bagi orang yang mencapai kedudukan tertinggi, orang lain harus mematuhinya tanpa syarat dan berada di bawah kendalinya. Yang disebut Yang Maha Tinggi di dunia, adalah pribadi yang dipuja oleh lebih dari 100 negara dan 6 miliar orang di dunia. Masa jabatan tertinggi bisa berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, aliansi tertinggi diadakan kembali dan yang tertinggi terpilih kembali. Sejujurnya, pendekatan ini tidak masuk akal dan bahkan hanya lelucon. Jika kamu tidak ingin menjadi anggota, maka kamu dapat kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiket pulang pergi cukup mahal. Chen Feng memandang Sandis dengan ekspresi jijik. Orang tua ini benar-benar agak palsu. Anda datang ke sini, tetapi Anda tetap di sini untuk bersikap rendah hati. Saya tidak ingin menjadi Anglika, tapi saya punya hak untuk memilih. Sandis tertawa. Chen Feng berpura-pura tertarik, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pilihlah saya masih muda, dan tidak ada masalah dalam hidup selama 10 tahun lagi. Saya akan menghindarkan Anda dari masalah, dan Anda akan mati di tengah. Pilih lagi. Tiket pulang perginya lumayan mahal, jadi jangan repot-repot. Menarik. Sandis tertawa lagi dan berkata, jika saya memilih Anda, maukah Anda mengembalikan uang tiket saya?
Saya akan mengembalikan uang Anda. Tambahkan paha ayam, kata Chen Feng serius. Suasana yang awalnya khusyuk menjadi ceria dengan perkataan kedua orang itu. Terutama para petarung luar biasa yang hadir, semuanya bekerja keras dan membangun momentumnya, siap menyemangati tuannya, terlebih lagi, siap bertarung kapan saja. Namun kedua orang ini membuat mereka terlihat bingung dan putus asa. Teman baik, aliansi ini, yang lebih penting daripada konferensi PBB, telah kehilangan kekuatannya sejak awal. Ibarat sebuah desa memilih kepala desa. Oke, memilih pemimpin tertinggi adalah urusan besok. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Zungu sudah menjadi tidak sabar, menyela mereka berdua, dan bertanya pada Ji Rensuan, Tuan Ji Rensuan, mengapa kita di sini untuk aliansi ini? Selain posisi tertinggi itu sendiri, ada dua alasan, satu adalah emas, yang lain adalah seni keabadian. Kami telah melihat emas, dan platform tertinggi emas membuktikan bahwa teori harta karun Pulau Emas tidak salah. Tetapi inilah saatnya untuk mengungkapkan kepada kita seni keabadian, sehingga kita dapat lebih bertekad dan terus berpartisipasi dalam aliansi tertinggi. Begitu kata-kata ini keluar, Sandis tertawa sepanjang waktu. Semua melontarkan sedikit kedalaman. Sejujurnya, kedudukan tertinggi bukanlah yang terpenting, yang penting adalah seni keabadian. Inilah alasan paling mendasar mengapa kepala klan kekaisaran mereka bersedia bermain-main dengan Ji Rensuan. Ji Rensuan berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya secara alami akan menepati janji saya kepada Anda. Ketua Sandis tidak perlu berkecil hati. Jika Anda memiliki seni keabadian dan dapat hidup lama, Anda akan dapat duduk di posisi tertinggi. Selama 10 tahun. Sama sekali tidak ada masalah. Mengenai apa yang dikatakan Patriark Zungu, izinkan saya mengungkapkan beberapa hal sebelumnya, tetapi saya merasa bahwa pada usia saya yang lebih dari 150 tahun, tidak bisakah saya menjelaskan sesuatu. Ini yang dia katakan, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Zungu berkata tanpa menyerah, Tuan Ji Rensuan, jika bukan karena usia Anda, saya rasa kami tidak akan bisa datang, tetapi kami sudah ada di sini, bukankah sebaiknya kami memikirkan sesuatu yang lebih meyakinkan? Setidaknya, beritahu kami juga, seperti apa seni keabadian yang Anda sebut itu. Memang, isu usia Ji Rensuan bisa menjelaskan beberapa masalah. Namun hal ini sendiri belum bisa dipastikan sepenuhnya. Oleh karena itu, kegigihan Zungu memang beralasan. Ji Rensuan mengangguk, tiba-tiba berdiri, dan berkata kepada beberapa orang, karena kamu tampak sangat tidak sabar, ikutlah denganku untuk melihat seni keabadian paling misterius di dunia. Ji Rensuan memimpin untuk keluar. Berjalan pergi, Zungu mengikuti dari belakang dengan ekspresi bersemangat. Adapun Sandis, setelah melihat Chen Feng, dia mengikutinya bersama anggota keluarga suci. Hanya Chen Feng yang tersisa, dia duduk di sofa lama sekali, menyipitkan matanya sedikit, menghirup asap terakhirnya, lalu mematikan puntung rokok di atas meja mahal. Saya ingin melihat keajaiban keabadian yang Anda bicarakan. Dengan ekspresi agung, Chen Feng berdiri, melambai ke Baiki dan orang lain di belakangnya, dan mengikuti. Dia yakin bahwa seni keabadian hanyalah kedok. Awalnya saya mengira Ji Rensuan akan menutupi sesuatu, tetapi saya tidak menyangka orang ini benar-benar akan mengajak semua orang melihat apa yang disebut seni keabadian. Meskipun saya tidak percaya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, pasti ada alasan mengapa Ji Rensuan melakukan ini. Dengan kata lain, dia harus siap sepenuhnya. Saat ini, dia juga menjadi tertarik dan ingin melihat trik apa yang dimainkan Ji Rensuan. Sekelompok besar orang mengikuti jejak Ji Rensuan dan meninggalkan istana pertemuan. Setelah berjalan ke barat daya selama 7 atau 8 menit, tiba-tiba, sebuah bangunan batu berbentuk kerucut yang terlihat seperti piramida Mesir mulai terlihat. Bangunan ini terlihat sangat kuno, dan jeruji batu yang digunakan tampaknya telah mengalami baptisan ratusan tahun dari luar. Meski terlihat seperti piramida, namun jika dilihat lebih dekat, ia penuh dengan ciri-ciri kuno kerajaan naga. Setiap potongan batu diukir dengan kata-kata dan pola. Karakternya adalah skrip segel kecil aksara Qin sederhana, dan polanya sebagian besar adalah skrip segel jimat Tao, yang misterius dan aneh. Tempat apa ini? Berdiri di dekatnya, merasakan aura misterius yang memancar dari gedung, Zungu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hatinya terguncang oleh rasa misteri yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Kali ini, tidak hanya Zungu, tapi juga Sandis yang menggunakan kruk melihat pemandangan di depannya dengan heran. Bahkan Chen Feng sedikit terkejut. Apalagi ketika dia melihat jalan rahasia yang melengkung di bawah gedung, dan sebuah monumen batu berdiri di depan jalan rahasia itu.
Ada beberapa aksara besar sederhana yang terukir di loh batu tersebut, meskipun juga ditulis dalam aksara segel kecil aksara Qin, dia mengenali tulisan itu. Tempat yang sangat gelap, jurang leluhur naga. Bab 1425. Mata Jirensuan jauh dan dia berkata dengan penuh kesalehan, ini adalah jurang leluhur naga di tempat yang sangat gelap. Tempat ini adalah makam yang sangat kuno di kerajaan naga. Di makam inilah saya mendapat hadiah dari pil keabadian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apa yang disebut keajaiban keabadian ternyata merupakan ramuan sederhana. Chen Feng di samping sedikit menyipitkan matanya dan menatap Jirensuan. Kata-katanya misterius, tetapi kata-kata Jirensuan adalah klise lama yang pernah didengar kerajaan naga tentang keabadian. Alkemis, penyihir, pendeta Tao, Del. Menggunakan metode alkimia untuk mendapatkan ramuan keabadian. Kaisar Si Huang yang paling awal terobsesi dengan hal ini, jadi dia meninggalkan banyak legenda. Namun legenda tetaplah legenda, dan sejujurnya, dalam masyarakat saat ini, legenda hanyalah omong kosong belaka. Kata-kata ini mungkin agak baru bagi sebagian orang asing, tetapi baginya, Jirensuan terasa agak konyol. Jika seseorang benar-benar membuat ramuan keabadian, mengapa orang yang membuat ramuan itu tidak hidup sampai sekarang? Ini sendiri merupakan proposisi keliru yang kontradiktif. Meskipun Chen Feng tidak mempercayainya, dia tetap penasaran. Sandis relatif tenang, tetapi Zungu terlihat tidak sabar, dan bertanya dengan semangat di wajahnya, Tuan Jirensuan, makam kuno ini terlihat sangat misterius, menakjubkan tetapi juga mempesona. Saya tidak tahu berapa banyak pil ramuan tersebut keabadian yang tersisa, apakah itu cukup untuk kita bagikan? Jirensuan menjawab, tentu saja itu cukup, jika tidak, saya tidak akan mengundang Anda ke sini. Sejujurnya, ramuan keabadian adalah ada total 6 pil. Saya menelan satu saat itu, dan tersisa 5 pil. Itu lebih dari cukup untuk dibagikan kepada 4 pemimpin klan. Tetapi untuk membagi pil, saya harus menunggu sampai yang tertinggi terpilih besok. Ini adalah satu-satunya syaratku. 5. Seru Zungu. Seolah-olah dia mengeluarkan air liur setelah melihat keindahan. Sandis, yang sedang bersandar pada kruk, merenung sejenak dan berkata sambil berpikir, masalah keabadian terlalu ajaib. Saya pikir itu tidak dapat dengan mudah dan sepenuhnya didefinisikan dari beberapa kata oleh Tuan Jirensuan. Apakah begitu yang disebut ramuan keabadian itu benar atau salah, atau apakah itu berguna, harus diverifikasi sebelum kita dapat mempercayainya. Kalau tidak, bahkan jika saya diberi apa yang disebut ramuan keabadian, saya tidak akan berani menelannya. Keraguan Sandis cukup masuk akal. Yang disebut ramuan keabadian semuanya dibuat oleh keluarga Jirensuan. Sangat tidak mungkin membuat beberapa kepala klan kekaisaran menelan pil yang tidak diketahui asalnya hanya dengan beberapa kata kosong. Kalau begitu saya tidak tahu bagaimana kepala Sandis ingin memverifikasinya. Jirensuan berkata dengan nada yang dalam. Sandis sepertinya telah memikirkan tindakan balasan sejak lama, dan berkata, karena ada 5 pil, satu lagi untuk kepala 4 klan kekaisaran kita, mengapa tidak menggunakan yang tambahan ini untuk memverifikasi efek obat keabadiannya? Walaupun sayang jika menyia-nyiakan satu pil, namun jika dapat membuktikan bahwa obat keabadian benar-benar manjur, menurut saya itu sepadan. Mengenai kebaikan Tuan Jirensuan dalam mendonasikan obatnya, saya pikir saya tidak akan melakukan apapun. Saya tidak akan ragu untuk memilih Tuan Jirensuan sebagai yang tertinggi sebagai hadiah. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan senyum diam-diam. Sandis memang sangat canggih, dan sepertinya dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata untuk merekomendasikan Jirensuan sebagai pemimpin tertinggi, dia memikirkannya dengan hati-hati, dan niatnya sangat tinggi. Jirensuan hampir tidak punya pilihan lain selain setuju. Zungu mengertakkan gigi dan berkata, saya benar-benar harus mencobanya, tapi sayang sekali. Lagi pula, hanya ada 5 yang tersisa di dunia. Kalimat ini sudah menunjukkan sikapnya, yaitu mendukung teori pengujian obat Sandis. Jika ramuannya tidak cukup, dia mungkin keberatan. Namun dengan satu pil lagi, tidak ada salahnya minatnya untuk mencobanya, dan bisa membuktikan khasiat ramuan kehidupan, jadi itu adalah pilihan terbaik. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua keluarga, Jirensuan menyipitkan matanya dan tersenyum, sejujurnya, alasan mengapa saya bersedia berbagi ramuan keabadian dengan Anda sebenarnya sangat sederhana. Saya telah memperoleh tubuh abadi, bahkan jika tidak peduli berapa banyak ramuan yang kamu gunakan, itu tidak ada gunanya bagiku. Apa yang saya kejar sekarang adalah kebahagiaan hidup di dunia ini. Terus terang, itulah kekuatan tertinggi.
Itu sebabnya saya memutuskan untuk memanggil kalian bersama-sama untuk mengadakan upacara aliansi tertinggi. 4 klan kekaisaran sebenarnya adalah pengendali tertinggi seluruh dunia. Beberapa dari kita bersama-sama mewakili seluruh dunia. Dan jika kita berlima mendapatkan keabadian, dengan kekuatan kita saat ini kita bisa kendalikan dunia selamanya. Kontrol seperti itu sangat stabil dan benar-benar tak tergoyahkan. Setiap 10 tahun dari sekarang, tidak peduli siapa yang menjadi yang tertinggi, inti dunia akan selalu menjadi kita berlima. Jika warisan dari 4 klan kekaisaran utama diperbolehkan, perubahan dan generasi mendatang tidak dapat diprediksi, dan arah kekuasaan tidak dapat dikendalikan. Inilah sebabnya saya bersedia mengeluarkan ramuan keabadian. Kami berlima adalah pengontrol abadi. Mereka bertiga. Para pemimpin klan semuanya terdiam. Meski terdengar aneh, namun sepertinya masih masuk akal. Jirensuan melanjutkan, dan Anda ingin menguji keaslian ramuan keabadian. Saya sepenuhnya memahami bahwa hanya dengan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri Anda dapat sepenuhnya percaya pada hal ajaib ini. Namun, untuk menghormati semua orang, selama kalian berempat para pemimpin klan semua setuju untuk menguji obatnya, jadi saya setuju dengan ini. Setelah mengatakan itu, mata Jirensuan tertuju pada Chen Feng. Tak hanya dia, Sandis dan Zungu juga memandang Chen Feng saat itu. Zungu, khususnya, tertawa, benar-benar melupakan konflik kecil dengan Chen Feng barusan, dan berkata, Kaisar Yeyu, masalah pengujian obat diusulkan oleh pemimpin Sandis, dan dia harus mendukung pengujian obat tersebut. Saya juga akan menjelaskannya sekarang. Sikap saya juga mendukung pengujian obat. Tisef belum datang, jadi saya ingin tahu bagaimana sikap Anda. Chen Feng tidak langsung menjawab pertanyaan Zungu, tapi terdiam. Kepalanya berputar-putar, dan dia berpikir dalam hati bahwa dia secara alami akan mendukung uji coba pengobatan. Meskipun dia mengatakan dia tidak percaya pada ramuan omong kosong keabadian, dia sangat ingin tahu tentang apa yang sedang dilakukan Jirensuan. Setelah memikirkannya, dia mengangkat matanya, dan dengan tatapan penuh harap dari Zungu, dia berkata, menguji obat tidak masalah bagi saya, tetapi bagaimana saya harus mencoba obat ini? Haruskah saya menemukan seorang lelaki tua berusia 70 atau 80 tahun tua dan menunggunya 10 atau 8 tahun untuk melihat apakah dia mati? Kita tidak mampu membayar kali ini. Obat keabadian tidak lebih baik dari obat lain. Jika Anda sedang pilek atau demam, minumlah obat dan amati apakah kondisinya membaik untuk membuktikan efektivitas obatnya. Satu-satunya cara untuk menguji apakah ramuan keabadian bermanfaat adalah dengan melihat apakah orang yang menelan ramuan keabadian mati. Ini tidak bisa diuji dalam waktu singkat, kalau belum berumur 180 tahun rasanya tidak bisa diandalkan. Namun, sekarang tidak ada waktu untuk menunggu. Oleh karena itu, menguji ramuan adalah tugas yang sangat sulit. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.